Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Rumanas Prastio masih dalam rangkaian tutorial mengenai Excel. Dan kali ini saya tidak akan membagikan tutorial mengenai pemecahan satu kasus, akan tetapi sedikit trik tips mungkin kalau lebih tepatnya saya bilang. Jadi di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara menampilkan data pada sel yang seperti kita lihat di sini ada beberapa sel yang di merger, di tahunnya di merger, kemudian di Januari, Februari atau bulanannya di merger, kemudian terdapat data di bawahnya seperti ini ya. Jadi yang ingin saya bagikan adalah saya akan memberikan tips bagaimana cara menampilkan atau membuat tampilan seperti merger di sini, akan tetapi tidak harus atau tidak wajib menggunakan merger. Pertanyaannya, apa yang salah dengan merger? Sedangkan Excel pun sudah memberikan kita fasilitas merger di tab Home, kemudian ada merger and center di sini ya. Jadi pada dasarnya merger adalah menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Misal seperti ini, saya mempunyai sel di P dan Q seperti ini, kemudian saya klik pada merger, maka dia akan menjadi satu sel, seolah-olah satu sel. Akan tetapi kelemahan dari merger saat saya merefer pada satu sel yang di merger seperti ini, misalnya saya tuliskan misalnya if kemudian saya klik pada sel yang di merger seperti ini. Nah, kita lihat bahwa refernya atau referensi selnya mengacu pada baris pertama dan kolom pertama yang ditempati oleh si merger, yaitu B2 di sini ya. Sedangkan sebenarnya dia mengcover antara B dan M. Jadi ini akan sedikit memberi tambahan tingkat kesulitan saat kita buat satu formula yang merefer pada satu sel yang di merger. Ya kalau sel yang di bawah atau menjadi anggota dari merger ini selalu tetap, dalam artian misalnya bulan dan datanya tetap seperti ini, hanya ada 4 data pada satu bulan dan lain sebagainya, mungkin tidak masalah kita menggunakan merger. Akan tetapi saat kita menerapkan formula di sana, ya tentu yang paham formula sering main-main dengan formula akan sedikit kesulitan dengan menerapkan sel yang berada di bawah merger ya. Nah, tips saya seperti ini ya. Saya copy dulu data yang ada di sini ya. Saya Ctrl C, kemudian saya Ctrl V di bawah. Seperti ini ya. Angkanya berubah karena saya menggunakan formula di sini ya. Jangan dihiraukan untuk formulanya. Tips saya adalah cara menampilkan tampilan tahun 2021 ini tetap seperti merger seperti ini, akan tetapi tidak menggunakan merger adalah seperti ini. Klik pada salah satu sel yang di merger tadi ya. Kita hilangkan dulu mergernya seperti ini. Jadinya nanti hasilnya akan seperti kotak-kotak sini. Karena memang sebenarnya B2 yang di merger tadi mengcover antara B sampai M di sini ya. Tipsnya adalah klik dan blok seluruh sel yang akan ditampilkan seperti merger seperti ini, kemudian klik kanan ya. Klik kanan pada sel tersebut, kemudian format sel. Kemudian pilih pada alignment di sini ya. Biasanya kan number, alignment, font. Kita pilih pada tab alignment, klik pada text alignment, pastikan kita berada di horizontal. Kenapa? Karena kita berada di sel yang berjajar horizontal. Kemudian klik pada drop down general di sini, pilih pada center across selection. Saya klik seperti ini, kemudian saya klik OK. Akan sudah menampilkan pada Excel kita seperti termerger ya. Tahun 2021 tampilannya sama persis seperti ini, akan tetapi untuk tampilan yang pertama adalah termerger, tampilan yang kedua tidak termerger. Data sebenarnya ada di B2 seperti ini ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Kemudian untuk Januari juga bisa kita lakukan hal yang sama, klik pada sel tersebut, unmerge atau klik pada mergernya sekali, kemudian klik kanan pada selnya, kemudian pilih pada format sel, pilih pada alignment, pada tab horizontal, text alignment horizontal, kita klik pada general, drop down-nya kita pilih pada center across selection seperti ini. Klik OK. Oke, sudah tampak seperti termerger tanpa ada sel yang terpisah, tetapi saat saya klik pada sel-sel di antaranya masih ada sel yang bebas atau bisa kita terapkan formula di sana ya, atau memudahkan kita saat mengaplikasikan formula di blok untuk bulan Januari di sini ya. Oke ya, kita ulangi yang berikutnya. Februari adalah sama, kita unmerge dulu, kita lepas mergernya, kita klik kanan, kemudian pilih pada format cell, pilih pada text alignment, pada horizontal saya pilih dengan center across selection, klik OK. Oke ya, lakukan hal yang sama pada Maret, unmerge, kemudian klik kanan, pilih pada format cell,
pilih pada text alignment horizontal, kita pilih pada center across selection, klik OK. Oke, kita sudah selesai dan kita bisa melakukan modifikasi formula sesuai dengan sel-sel yang sudah ditetapkan di sini ya. Oke, buat teman-teman yang selalu atau sering menggunakan formula, tentu cara ini akan lebih memudahkan karena referensi dari sel yang teman-teman butuhkan pada bulan di sini sudah merefer pada sel yang pasti. Ya. Jadi di B2, di C2 tidak ada, di B14, di C14 sudah tidak ada data, D dan E juga tidak ada data. Jadi sudah pasti pada sel tersebut, tidak diletakkan pada merger sekalipun tampilan atau view-nya masih kelihatan seperti termerger seperti ini. Oke, demikian tutorial kali ini ya teman-teman, yang mudah-mudahan tips dan trik kali ini bisa memudahkan teman-teman yang sering membuat laporan dan ingin tampil seperti termerger untuk laporannya, untuk sel-sel yang berada di atasnya, tetapi tetap memudahkan kita saat kita memanfaatkan formula. Bertemu lagi dengan saya Rumenas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.